Saudara-saudara sekalian, yang ketiga adalah sistem flowchart. Sistem ini sebetulnya sangat penting karena dia akan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan siapa yang melakukannya. Hasil rancangan yang ada di tata flow diagram, di sana ada sesuatu yang harus dilakukan, yaitu mengolah data menjadi informasi, dan kemudian informasi itu diberikan kepada para pimpinan, dan juga di sana para pimpinan menggunakan informasi itu untuk kegiatan operasional. Nah, sistem flowchart dirancang atau dibuat untuk menggambarkan bagaimana sistem itu bekerja dalam satu sistem bisnis, sehingga akan terlihat jelas bagaimana sistem itu bekerja. Kelak, sistem flowchart ini akan dipakai untuk membuat standar prosedur operasi sistem. Jadi, itulah ada 3 hal yang penting dalam pendekatan perancangan berbasis bisnis dengan orientasi terstruktur. Nah, apabila kita melihat dengan orientasi objek, maka di sana saya sampaikan 3 hal penting, yaitu bagaimana membuat business use case. Yang kedua, bagaimana menyusun logical class diagram dan domain class diagram. Dan yang ketiga, bagaimana menyusun sistem use case. Pertanyaannya adalah, apakah rancangan proses dan kegiatan bisnis bisa menjadi pendekatan untuk menyusun ketiga rancangan itu? Business use case tentu terdiri dari kegiatan-kegiatan bisnis yang pada sistem itu akan dikaitkan dengan aktor bisnis. Dan kita lebih jelas bahwa dengan proses bisnis dan kegiatan bisnis yang sudah kita rancang itu, maka rancangan yang kita hasilkan dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menyusun use case yang ada di business use case. Dalam orientasi objek, use case bisnis itu kemudian kita analisis dengan menggunakan narasi use case bisnis. Dan dari situlah dapat kita simpulkan atau dapat kita analisis atau dapat kita identifikasi data dan informasi apa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan bisnis, terutama dalam mendukung proses dan kegiatan bisnis. Nah, setelah data-data itu kita kumpulkan, maka diagram logik dapat kita susun. Walaupun pada saat itu belum bisa ditentukan atau belum ditentukan record key atau ID dari masing-masing kelas itu. Nah, langkah berikutnya dalam pendekatan berorientasi objek, para analis akan menyusun sistem use case yang nanti akan menggambarkan hasil analisis setelah menganalisa user interface dan database yang diperlukan dalam bentuk database yang didasarkan pada domain class diagram. Nah, jadi dari sisi oriented objek tadi ada 3 hal yang penting yang perlu dirancang. Dan dari sisi pendekatan terstruktur, ada 3 hal juga, ERD, DFD, dan sistem flowchart. Apabila rancangan itu sudah selesai, maka tentu kita masuk kepada langkah berikutnya untuk membuat rancangan itu menjadi kenyataan, atau kita kenal dengan membuat aplikasi-aplikasi sistem melalui pemrograman atau coding.
Dan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah terbangun itu, maka kita masuk kepada tahap berikutnya, yaitu seperti pada tahapan sistem desain. Di sana ada tahap implementasi sistem. Tetapi dalam kerangka ini, tentu implementasi sistem termasuk di dalamnya ada uji sistem yang dimulai dengan uji aplikasi, kemudian uji terhadap sistem bisnis, sehingga akan terlihat di sana. Pada samping kanan saya jelaskan di situ, sistem mestinya mendukung proses dan kegiatan bisnis, sedangkan di samping kiri saya tulis di situ, mestinya sistem mendukung proses pengambilan keputusan. Karena sebetulnya sistem informasi itu kita buat untuk satu, mengolah data dan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, dan juga data dan informasi untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan bisnis. Saudara-saudara sekalian, merancang suatu sistem informasi tidak berarti tidak ada risiko yang bisa terjadi. Karena apabila rancangan itu tidak sesuai dengan sistem requirement, tidak sesuai dengan kebutuhan sistem yang diperlukan oleh bisnis, maka akan terjadi banyak hal yang di kemudian hari terjadi pada saat sistem itu diimplementasikan. Yang pertama, risiko yang bisa terjadi adalah apabila sistem yang kita rancang itu atau rancangan sistem itu tidak sesuai dengan sistem requirement. Apa dampaknya? Dampaknya apabila sistem itu dibangun, maka sistem itu tidak mendukung proses dan kegiatan bisnis, tidak mendukung proses pengambilan keputusan, dan pada akhirnya sistem itu akan idle. Sistem itu tidak digunakan atau mubazir, dan perusahaan akan rugi. Yang kedua, perancangan sistem mempunyai risiko bahwa sistem yang dikembangkan tidak mendukung bisnis proses. Ini yang saya sampaikan bahwa sistem yang tidak mendukung bisnis proses berarti sistem itu tidak seperti yang kita inginkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perancangan sistem yang akan kita bahas berbasis pada bisnis proses. Dengan harapan agar sistem yang kita kembangkan itu, setelah nanti dikembangkan atau dibangun, hasilnya akan mendukung semua kegiatan perusahaan yang di dalamnya ada proses-proses bisnis dan kegiatan bisnis. Yang ketiga, risiko yang ketiga adalah sistem yang dibangun berdasarkan rancangan yang salah tidak akan menghasilkan data dan informasi yang cukup untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dampaknya, para pimpinan tingkat tinggi, tingkat menengah, ataupun operasional tidak bisa menjalankan kegiatan bisnis itu dengan baik karena tidak didasarkan pada perencanaan yang didukung oleh data dan informasi yang cukup dan baik. Berikutnya adalah risiko tentang otomasi. Pada requirement sistem tadi, tentu sudah diminta agar selain sistem itu menghasilkan data dan informasi, kemudian sistem itu mendukung proses bisnis dan kegiatan bisnis,
sistem juga diinginkan untuk mendukung proses otomasi. Baik itu otomasi perkantoran atau otomasi pada kegiatan-kegiatan pengolahan data. Data capture adalah otomasi. Dilakukan dengan scan atau tapping. Apabila itu tidak bisa didukung oleh sistem, maka kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan baik. Dampaknya, seluruh sistem akan tidak berjalan dengan baik karena data yang didapatkan tidak mengalir dengan baik. Terakhir, risiko yang dihadapi dari perancangan sistem yang salah adalah sistem itu tidak meng-create value. Apa artinya? Sistem informasi dirancang kemudian dikembangkan, tentu tadi digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bisnis, tetapi pada akhirnya juga sistem harusnya membuat seluruh kegiatan bisnis menjadi efektif, menjadi efisien, dan juga menjadi produktif. Artinya apa? Bahwa value atau nilai yang harusnya dihasilkan oleh perusahaan harus didukung oleh sistem informasi. Karena dengan sistem informasi yang sudah dibangun, maka perusahaan akan mengharapkan agar pendapatan meningkat, dan juga di sana bisa juga terjadi penghematan biaya kegiatan-kegiatan bisnis. Terima kasih.